Baik, terima kasih narasumber yang saya hormati dan saya banggakan. Kita duduk bersama di sini. Ini sebenarnya intinya bukan menyelesaikan soal proses pengangkatan P3 saja. Ini saya ingin menarik ke belakang kembali. Mengapa kemudian muncul panitia atau panja P3K? Intinya bukan sekedar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan proses pengangkatan P3K, Pak Dirjen. Tetapi seperti Pak Dirjen tulis di sini, mengapa dibuka seksi guru P3K? Salah satu dari 3 yang diangkat, seleksi guru ASN P3K adalah untuk membenahi perbaikan tata kelola guru dan penyelesaian isu guru honorer. Nah, saya kira di sini letaknya kita ini ingin menyelesaikan isu guru honorer. Nah, ada pertanyaan yang mendasar, apakah dengan pengangkatan P3K ini guru honorer, isu guru honorer bisa kita jawab? Ini yang harus kita jawab dengan jawaban yang mendasar supaya tidak muncul lagi isu guru honorer. Nah, kita ini Pak, ini rapat-rapat panja juga dipantau oleh teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan juga. Yang arahnya dalam pembicaraan belakangan ini hanya berhenti pada pengangkatan P3K. Padahal mereka aspirasi mereka bukan P3K, tapi PNS gitu loh. Mereka mengharap PNS, bukan P3K. Sekarang ini dia sudah berstatus tenaga honorer dengan SK gubernur. Kalau cuma diangkat menjadi P3K dari honorer ke honorer berikutnya, ini yang mereka tidak inginkan. Yang dia inginkan adalah pengangkatan PNS. Nah, ada satu pertanyaan juga dari saya. Sebenarnya pernahkah kita bersimulasi? Ini sudah 3 menit ya. Lanjut ya. Sebenarnya kenapa pemerintah itu berat rasanya untuk menyelesaikan isu guru honorer ini dengan mengangkat mereka menjadi CPNS? Letak keberatannya di mana? Misalnya kemudian Kemendikbud mengumumkan tahun 2021 ada peluang untuk pengangkatan 1 juta CPNS. Kira-kira di mana letak keberatannya? Kalau pernah disampaikan bahwa CPNS dengan P3K itu nanti sama, gaji dan tunjangannya sama. Keberatannya di mana sebenarnya? Ini saya kira perlu penjelasan. Kalau kemudian sebenarnya sama, maka solusi penyelesaian isu guru honorer ini menurut saya yang paling tepat adalah pengangkatan mereka menjadi PNS, bukan P3K. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ketua Panja. Terima kasih Pak Fikri. Sebenarnya saya tadi merasa bahwa teman-teman Komisi 10 sudah sangat komplit ya menyampaikan, terutama yang terakhir Bu Wakil Ketua yang cantik Bu Hetiva ya. Jadi sebenarnya sudah jelas dan terang benderang keinginan pemerintah ini juga memang sudah berjalan, begitu hanya lambat. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman yang hari ini mungkin mengikuti acara Komisi 10 ini bahwa ini berbeda dengan
yang sedang diperjuangkan oleh panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Berbeda honorernya ya, karena sekarang ini sudah lolos P3K untuk mendapatkan SK, jadi tinggal sedikit banget, tinggal menerima suratnya saja. Tapi kan teman-teman di luar sana yang menonton itu mengatakan bahwa ini juga terkait dengan mereka, jadi ini berbeda. Nah memang harus disadari betul bahwa tugas Komisi 10 sebenarnya ini harus bersama-sama dengan Komisi 2 kelihatannya. Nanti mungkin kita harus barengan ya teman-teman dari Komisi 10 dari seluruh fraksi ini untuk menyampaikan ke rapat paripurna supaya dorongan-dorongan untuk proses pengangkatan kepegawaian ini dapat bonus ya? Enggak mencet, baru tak mencet. Ini karena ketakutan. Jadi nggak berani mencet, baru mencet. Ketakutan emangnya aku gigit apa? Oh, enggak. Jadi saya berharap nanti teman-teman di Komisi 10 dapat berbicara di paripurna, karena ini tidak hanya menjadi kewenangan di Komisi 10, tidak hanya menjadi tugas di Komisi 10, tetapi juga tugas-tugas teman-teman di Komisi 2 dan tugas-tugas teman-teman yang terpengaruh terhadap ini adalah di Komisi 11 supaya lancar dan cepat. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang duduk di pemerintahan sudah sangat maksimal, hanya mungkin regulasi dan sistem yang berjalan itu memang membuat segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan peraturan sehingga kesannya itu menjadi lama. Nah, tetapi bahwa DPR hadir untuk menjamin walaupun lama itu tetap harus bisa diputuskan ya. Pak Iwan dan teman-teman mungkin dalam kurun waktu 1 bulan ini berapa kali hadir ke ruangan ini. Kemarin juga, apalagi Bu Nunu, ketika Pak Iwan harus berada di tempat lain, Prof Nunu tetap harus ada di sini. Nah, hampir setiap hari ada di sini. Untuk apa sih? Untuk memikirkan nasib teman-teman tenaga honorer. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Komisi 10 sekarang ini adalah pengawasan, mengawasi jalannya proses pengangkatan. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu perjalanannya kita awasi. Kalau ada yang kurang-kurang kita minta untuk dibetulkan, kalau ada yang agak lambat kita minta dipercepat, kalau ada yang merasakan adanya ketidakadilan kita tuntutkan. Nah, tetapi tidak bisa kemudian keputusan itu menjadi tiba-tiba berubah. Misalnya sekarang tuntutan supaya teman-teman P3K itu tidak menjadi P3K tetapi menjadi PNS. Lah kalau itu berarti mekanismenya harus mendaftar sebagai PNS. Kalau ingin diangkat ya berarti diangkat menjadi P3K. Nah, hal semacam itu menjadi terang benderang sekarang. Dan saya berharap ada teman-teman dari GTK honorer menjadi memahami bahwa antara keinginan teman-teman honorer, keinginan Komisi 10 itu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan keuangan daerah, kondisi peraturan dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Fikri supaya tidak terjadi kebingungan ya, bahwa hari ini kita hanya fokus berbicara tentang formulasi upaya membuat formulasi percepatan terhadap 34.317 guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK dan segera mendapatkan gaji.